Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta yang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon." Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Yesus menegaskan antara lain bahwa orang yang tidak bisa jujur dalam perkara-perkara kecil juga tidak bisa jujur dalam perkara-perkara besar. Penegasan Tuhan ini memberi pencerahan kepada kita menghadapi soal besar dalam masyarakat kita selama ini. Soal besar itu ialah kenyataan bahwa sudah sejak lama masyarakat kita diwarnai ketidakjujuran. Korupsi misalnya terjadi di mana-mana secara merata, dari lapisan yang paling bawah sampai lapisan yang paling atas. Maka penegasan Tuhan Yesus itu kiranya harus kita perhatikan bila kita mau mencari solusi terhadap masalah tersebut. Saudara yang terkasih, seseorang dapat melakukan korupsi besar karena sebelumnya ia sudah melakukan yang sama dalam skala lebih kecil. Dalam hal ini berlaku metode belajar yang dalam bahasa Inggris disebut learning by doing, belajar sambil melakukan. Kali itu tampaknya hanya ada dua cara tersebut untuk memperbaiki kondisi masyarakat kita. Cara pertama, harus membuat para koruptor menjadi jerah, yakni dengan hukuman yang adil dan tegas. Mereka yang lebih banyak korupsinya harus diadili secara lebih tepat dan dijatuhi hukuman yang lebih berat. Janganlah mereka diberi kesempatan
untuk menunda-nunda proses pengadilan dan menghindari eksekusi hukuman. Cara kedua, harus mencegah bahwa generasi mendatang juga melakukan korupsi, yakni dengan menumbuhkan keutamaan kejujuran sejak kecil. Anak-anak harus dilatih dan dididik untuk berbuat jujur, mulai dari perkara-perkara kecil. Sebab seperti kata Yesus, bahwa mereka yang mampu berbuat jujur dalam perkara kecil dapat juga berbuat jujur dalam perkara besar. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, jika kita tidak jujur dalam mengelola milik orang lain, siapakah yang akan mempercayakan harta sejatinya kepada kita? Bacaan Injil pada hari ini mengajak kita jujur dalam mengelola segala karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bumi dan segala isinya Tuhan percayakan pengelolaannya kepada manusia, agar manusia mempergunakan demi kepentingan sesama. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, Injil hari ini mengajak kita untuk setia dan tekun dalam hal-hal kecil dan sederhana. Kesetiaan dan ketekunan kita pada hal-hal kecil dan sederhana itu meneguhkan sekaligus menyiapkan kita untuk setia dalam hal-hal besar. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Sebaliknya, bila kita tidak setia dalam hal-hal kecil dan sederhana, mustahil bagi kita untuk dapat setia dalam hal-hal yang besar dalam hidup kita. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dengan demikian, menjadi hal yang sangat penting bagi kita, terutama para orang tua, untuk melatih anak-anak melakukan hal-hal yang sederhana di rumah. Hal yang sederhana itu antara lain melatih anak-anak jujur, bertanggung jawab, sederhana, tulus dalam melayani dan berani, dan lain-lain sebagainya. Suatu yang kecil bila terus dibiasakan akan menjadi suatu habitus dan menjadi bagian tingkah laku seseorang. Kebiasaan yang baik akan membentuk habitus yang baik. Orang-orang yang melakukan korupsi dan sejumlah tindakan lainnya barangkali karena mereka tidak dilatih dalam hal-hal sederhana itu seperti kejujuran, dan bisa membedakan mana yang menjadi haknya dan mana yang bukan. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena telah Kau tunjukkan jalan kehidupan dalam hidup kami, dalam diri Yesus Kristus Tuhan kami. Semoga kami dapat mengikuti jejaknya dan Kau limpahi kekuatan agar dapat selalu mematuhi sabdanya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan
menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.